Ini adalah trik biar lu ada di pikiran dia. Dan dia mikirin lu seharian nyampe mau tidur lagi. Nah, pas dia mau tidur lagi di jam yang sama, lu chat dia lagi dengan tulisan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Zaman dulu yang namanya chattingan itu rasanya tuh seneng banget ya. Kalau misalkan ada sebagian dari penonton gua yang ngerasain yang namanya main surat-surat cinta ya kan? Itu juga sama tuh, bisa nambah hormon kebahagiaan atau hormon testosteron. Apalagi dibarengi dengan surat cinta yang pakai parfum wangi, dengan kertas warna-warni, dengan kata-kata yang puitis. Kenapa kita bisa sampai sebahagia itu? Karena di saat kita menerima chat, SMS, atau surat cinta, imajinasi kita luas, nggak terhalang oleh visual. Nggak perlu ekspresi ketika chattingan, kita bisa membayangkan sendiri ekspresi yang ngirim chat tanpa harus terhalang visual. Inilah yang membuat PDKT melalui chat itu lebih berasa ketimbang langsung. Makanya banyak yang jadian sebelum ketemuan, padahal ketemuan belum. Masih di virtual doang, video callan, tapi rasanya udah kayak melebihi yang real setelah ketemu. Ketika imajinasi kita terhalang oleh visual, kita udah ngeliat fisiknya secara langsung. Tiba-tiba ada perubahan rasa yang radikal di dalam diri kita. Makanya jangan heran kalau misalkan sebelum ketemuan si doi masih baik-baik aja, tapi setelah ketemuan tiba-tiba sikap dia berubah. Nah, walaupun efeknya luar biasa ketika chattingan, potensi kita untuk mendapatkan hati wanita ketika chattingan itu tinggi. Sebaliknya, potensi yang membuat chattingan kita itu terlihat menjijikan juga tinggi. Potensi kita bisa bikin ilfil si doi ketika chattingan juga tinggi. Nah, makanya di video kali ini, gua mau ngasih tips ke kalian gimana caranya ngechat cewek agar bikin dia nyaman. So, mari kita mulai. Nah, karena cewek itu makhluk yang imajinatif, memang ada beberapa cara khusus biar chattingan sama cewek itu nyaman. Nah, langsung aja gue kasih tahu. Yang pertama adalah jangan jadi petugas sensus penduduk. Ya, kalau misalkan cewek yang banyak nanya ke cowok, mungkin cowok seneng ya untuk menceritakan seperti apa kehidupan dia ketika baru kenal. Karena itu bisa merangsang pride-nya cowok ya ketika ditanya masalah kehidupan pribadi. Tapi ini nggak semua cowok ya. Ada juga cowok yang nggak suka ketika dia ditanya terlalu banyak, apalagi baru kenal. Nah, apa jadinya kalau misalkan cowok baru kenal, terus chattingannya itu kebanyakan nanya, kamu tinggal di mana? Kamu kerja atau kuliah? Saudara kamu ada berapa? Kegiatan sehari-hari apa? Di rumah tinggal sama siapa? Oke, gue yang jawab ya. Aku tinggal di Bogor, sekarang lagi kerja, ada 2 saudara, kegiatan sehari-hari kerja, di rumah ada 4 orang. Nah, kalau semua pertanyaan sensus penduduk lo itu udah dijawab semua, terus lu punya topik apa lagi, Bray? Itu pun kalau misalkan si ceweknya memang super ya, memang karakternya itu suka jawab pertanyaan gitu. Tapi kalau posisinya lu baru kenal, lu udah kasih pertanyaan-pertanyaan sensus penduduk kayak begitu, seperti yang gue bilang tadi ya, yang namanya chattingan, imajinasi kita luas, bebas. Makanya pertanyaan-pertanyaan kayak sensus penduduk ini bikin cewek sedikit ketakutan, karena baru kenal udah nanya macem-macem. Padahal kan lu niatnya baik ya, tapi kan dia nggak lihat ekspresi lu ketika lu nanya, intonasi lu ketika lu nanya, dia kan nggak tahu. Pakai emot doang mah nggak terlalu ngaruh gitu. Dia tetap aja nganggap bahwa lu adalah orang yang baru dia kenal dan lu udah nanya macem-macem. Terus juga nih ya, pertanyaan yang gue contohkan di atas tadi itu Q dan A banget gitu. Ini berpotensi banget ngebosenin. Lu cukup kasih satu pertanyaan, tapi itu jadi topik pembahasan yang bikin komunikasi terus berjalan. Gimana caranya tuh Bang? Kasih pertanyaan yang berimbuhan dengan how and why, atau bahasa Konohanya adalah bagaimana dan kenapa. Misal contoh, dia bikin status. Nah, coba tuh lu komentarin statusnya dengan imbuhan bagaimana dan kenapa.
Cewek itu lebih tertarik ngejawab pertanyaan yang diawali dengan bagaimana dan kenapa. Karena di situ cewek sudah bisa show yourself. Ketika lu bertanya dengan imbuhan bagaimana dan kenapa, di situ cewek otomatis akan menjelaskan. Nah, disinilah kalian bisa berkomunikasi dengan lebih dalam lagi. Jadi, coba usahakan untuk ngasih pertanyaan yang definitif. Misal kayak, menurut kamu gimana sih? Atau dia suka kucing, lu bisa obrolin tentang kucing dan tanya ke dia. Gimana sih caranya ngerawat kucing yang baik? Nah, untuk awal-awal PDKT, obrolan-obrolan yang kayak gini tuh dibutuhkan agar munculnya topik pembahasan yang membuat kalian lebih dekat lagi dan